إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Muslimin yang dimuliakan Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi kita, membahas kitab Qaulul Mufid. Alhamdulillah, di pertemuan kemarin kita membahas tentang makna la ilaha illallah beserta dengan rukun dan syaratnya, dan juga kita telah menyebutkan beberapa ayat tentang wajibnya mempelajari tauhid, mempelajari la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah kalimat yang ma'ruf yang disebut dengan kalimat tauhid, kalimat yang agung yang di dalamnya mengandung dua rukun. Apa itu dua rukun itu? Nafyun wa itsbat. Nafyun diposisikan di kalimat yang mana? La ilaha. Itsbat illallah. Nah, kemudian dalam kalimat la ilaha illallah ada 7 syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, ilmu, yaqin, al-qabul, al-inqiyad, al-ikhlas, al-sidq, al-mahabbah. Ada 7 syarat, yang artinya setiap muslim harus tahu tentang rukun dan penjelasan tentang syaratnya, sehingga dia bisa konsisten memegang kalimat tauhid ini. Dia tahu mana perintah, mana larangan, mana yang harus ia hindari, mana yang harus ia jauhi, sehingga dia tidak terjatuh dalam perbuatan yang berlawanan dengan apa yang telah ia persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar amalannya tidak berlawanan dengan kalimat yang ia ucapkan, agar amalannya tidak bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Maka itu perlu dijaga dan perlu difahami. Dan sekarang kita akan masuk kalimat syahadat yang kedua. Setelah makna la ilaha illallah, sekarang kita menyinggung tentang makna Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah selesai, dan pembahasan ini sudah berulang kali kita bahas. Begitu juga tentang makna Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Apa arti atau makna dari Muhammadun Rasulullah? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wasabi menyebutkan Muhammadun Rasulullah ay la matbu' bihaqqin illa Rasulullah wa ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in ittubi' fima la dalil alaihi faqad ittubi'a bi batil. Kata beliau rahimahullah, makna dari Muhammad Rasulullah adalah tidak ada yang berhak untuk diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berhak untuk diikuti syariatnya, ajarannya, risalahnya, pemahamannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna Muhammadur Rasulullah. Kemudian beliau menambahkan,
selain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila diikuti selain Nabi SAW. Kalau ada orang yang mencontohi selain Nabi SAW dan dia mengikuti selain Nabi SAW, fima la dalil alaih, yang mana tidak ada dalil yang menunjukkan ke situ, faqad ittubi'a bi batil, maka dia telah mengikuti yang batil, telah mengikuti sesuatu yang salah, kecuali ada dalil. Apa contohnya? Mengikuti sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ada dalilnya. Makanya beliau mengatakan apabila diikuti selain Nabi SAW yang tidak ada dalilnya, maka dia telah mengikuti sesuatu yang batil. Berarti menunjukkan di sana boleh mengikuti sesuatu tapi ada dalilnya. Seperti mengikuti sahabat dan orang-orang yang berjalan di atas pemahaman mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengikuti ilmu pada hakikatnya juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini terdapat perbedaan mana orang-orang yang alim, mana orang-orang yang taklid, mana orang-orang yang mengikuti ilmu, mana orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Orang yang berilmu dia akan melihat, dia akan memandang pendalilan dan dalil-dalilnya dari Rasul, dari para sahabat, contoh dari mereka, dan bagaimana para salaf menjalankan apa yang dicontohi oleh Nabi SAW, dan bagaimana para ulama juga mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka pada hakikatnya dia mengikuti ilmu. Namun bagaimana yang disebut dengan taklid, yaitu orang yang mengikuti suatu pendapat, mengikuti suatu jalan yang dia nggak mau tahu ada dalil nggak ada dalil, yang penting dia ikut. Mana bagian yang selamat, mana bagian yang banyak pengikutnya, maka dia ikuti. Maka di sini dia sungguh sudah taklid buta, sehingga tidak melihat lagi mana yang disandarkan kepada dalil, mana yang berhujjah dengan dalil yang benar, mana yang bersandar kepada hawa nafsu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari Muhammadur Rasulullah adalah la matbu' bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang berhak untuk diikuti, itu yang diikuti syariatnya, suri tauladannya, ajarannya, risalahnya, semuanya. Tidak ada yang berhak untuk diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selain itu yang dia ikuti tanpa dalil, maka dia telah mengikuti sesuatu yang batil. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim ingin selamat akidahnya, ingin selamat manhajnya, metodenya, tariqah jalan dia dalam beragama, maka hendaknya dia mengikuti bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalankan agamanya, atau mengikuti sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian mengikuti sunnah. Sebagaimana pengertian di sini. Dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, dan tidak hanya terbatas 4 itu, tapi semua para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, al-mahdiyyin, yang mana mereka telah diberi petunjuk. Allah dan Rasulnya telah menunjuki mereka, dan mereka senantiasa berada di atas itu. Maka mengikuti sunnah sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in adalah sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru. Termasuk hal-hal yang baru apa? Seorang itu mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam.
mengikuti selain sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang tidak pernah ajaran-ajarannya tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, maka sungguh dia telah mengikuti sesuatu yang batil. Maka dalam hal ini ketika seorang mengambil suatu pendapat, mengikuti suatu jalan, maka dilihat bagaimana pendalilannya. Ketika sang ustaz berdalil dengan dalil yang sahih, kemudian dia mengetahui dalilnya dan dia memahami istinbat, pengambilan hukum dari apa yang dikeluarkan oleh ustaz tersebut dari dalil-dalil yang ada, maka pada hakikatnya dia bukan taklid kepada ustaz, tapi dia sungguh telah mengambil ilmu yang benar, yang dia tahu sumbernya. Adapun orang-orang yang mengambil ilmu dari gurunya, dari ustaznya, kemudian dia tidak memperhatikan bagaimana ustaznya menetapkan suatu hukum, atau mengambil dalil-dalil yang ada dengan pemahaman yang salah, dan dia menghiraukan hal tersebut, namun dia telan bulat-bulat apa saja yang keluar dari ustaznya, mau ada dalil nggak ada dalil dia nggak mau tahu, maka yang seperti ini salah. Maka seorang itu harus melihat bagaimana pendalilan keilmiahan di dalam menyampaikan risalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, maka konsekuensi dari syahadat yang kedua Muhammadur Rasulullah, bahwasanya setiap muslim wajib mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam semata, wajib. Dan tidak boleh mengikuti selain Nabi SAW kecuali ada dalilnya. Dan termasuk ada dalilnya apa? Ketika mengikuti seorang muballigh atau seorang ustaz yang dia mengikuti dalil, yang dia berargumen dengan dalil-dalil yang sahih, maka pada hakikatnya dia mengikuti ilmu yang benar. Dan dalil-dalil perintah bahwa setiap orang itu wajib mengikuti Nabi SAW sangatlah banyak di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga, Allah menyebutkan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian, min rabbikum, dari Rabb kalian, wala tattabi'u min duni, jangan kalian ikuti selain apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kalian. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang musyrikin, orang-orang yang mendustai Allah dan Rasulnya. Ketika mereka diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, apa yang disampaikan oleh nabi-nabi kalian. Kemudian mereka menjawab, kami lebih baik mengikuti nenek-nenek moyang kami dan apa yang kami dapati pada mereka. Dan Allah menyebutkan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ketika diutus seorang rasul untuk membawa risalah yang benar, mereka mendustakannya dengan dalih apa? Kami lebih memilih ajaran nenek moyang kami, peninggalan nenek moyang kami. Dan mereka menolak apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan banyak azab. Maka dalil ini dalil yang sangat mutlak bahwa setiap orang yang mengaku bahwasanya dia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib baginya mengikuti apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perintah yang kecil atau perintah yang besar. Kemudian dalam ayat yang lain tentang anjuran mengikuti Nabi SAW sebagai konsekuensi dari syahadat yang kedua, wa anna Muhammadur Rasulullah, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima."
Allah mengatakan fala wa rabbika, tidak demi Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikanmu seorang hakim, seorang yang memutuskan suatu keputusan, fima syajara bainahum, dari apa-apa yang kalian pertikaikan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian tidak boleh terbetik dalam hati mereka harajan, rasa berat, rasa keberatan hati, mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, yang mana seharusnya mereka itu menerima dengan totalitas apa yang telah diputuskan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada orang yang bertikai, ada orang yang gaduh, ribut dalam permasalahan agama, maka jadikanlah Muhammad SAW sebagai hakim yang memutuskan permasalahannya, yang menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti. Maka ketika Nabi SAW sudah memutuskan keputusannya, la yajidu fi anfusihim harajan, tidak ada pada dari diri mereka itu haraj, rasa keberatan. Aduh, berat kayaknya kalau mengikuti Nabi, berat. Ada rasa keberatan, tidak menerima dengan keseluruhan mimma qadait, dari apa yang telah diputuskan oleh Nabi SAW, dari apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin demikian. Namun bagaimana? Ikuti apa yang telah diputuskan oleh Nabi SAW. Inilah jalanku, ikuti jalan ini. Sehingga Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wama, dalam surah Al-Ahzab ayat 36, tentang orang-orang yang lebih memilih jalan orang lain selain jalan yang telah diputuskan oleh Nabi SAW. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Allah berfirman, wama kana li mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah menyebutkan wa ma kana lil mu'min, tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak layak, tidak pantas bagi seorang mukmin, wala mu'minatin, begitu juga seorang mukminah tidak pantas bagi mereka. Idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memutuskan suatu keputusan, suatu perkara telah diputuskan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka masih memilih keputusan yang lain, masih memilih sunnah yang lain, masih memilih pendapat yang lain. Kenapa? Haraj tadi, agak keberatan kayaknya, nggak sanggup, berat sekali, keberatan dengan apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Apa maksud dari ayat ini? Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang telah bermaksiat, maka orang-orang yang memilih keputusan yang lain, pilihan yang lain, selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengambil pilihan yang lain. Faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kenapa bisa sesat? Karena dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Lebih memilih ucapan manusia-manusia yang ada daripada apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini banyak terjadi. Ketika ada orang mengatakan qala Allah wa qala Rasul, dia mengatakan qala ustadi. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, dan dia membalas berkata ustadku. Ketika ada orang mengatakan qala Allah wa qala Rasul, dia mengatakan qala syaikhi, guruku mengatakan demikian. Sehingga suatu ketika pernah juga terjadi hal yang demikian pada Ibnu Abbas, kalau saya tidak silap. Ketika
Ibnu Abbas menyampaikan tentang suatu hal, yaitu tentang permasalahan haji. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Rasul mengatakan demikian dan demikian. Kemudian datang orang lain mengatakan, aku melihat Abu Bakar dan Umar melakukan hal demikian, lain dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, aku takut dengan ucapan kalian demikian, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan batu dari atas langit. Loh, kenapa? Iya, karena aku mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian membenturkannya dengan berkata Umar, berkata Abu Bakar. Apakah kalian tidak cukup dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Padahal di sisi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikuti sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ketika ada orang yang ingin membenturkan antara hadis Nabi, sabda Nabi SAW dengan ucapan orang lain, ya, maka sahabat-sahabat yang paham dia akan marah. Kenapa harus diniatkan atau untuk dibenturkan? Apalagi yang levelnya jauh dari itu. Antara Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, dia dibenturkan dengan manusia yang tidak maksum. Seperti yang kita contohkan tadi. Tapi pendapat ustazku seperti ini. Aku lebih ikut pendapat ustazku. Syekhku mengatakan demikian. Ya, aku lebih mengikuti pendapat syekhku. Ini kekeliruan. Enggak apa-apa dia mengikuti pendapat ustaznya kalau pendapat ustaznya sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak apa-apa. Silakan. Kita juga demikian. Dan kita memuliakan para guru. Harus memuliakan. Dan ahlu sunnah itu sangat memuliakan para guru mereka, sangat menghormati guru mereka. Terlebih guru-guru mereka yang senantiasa kokoh di atas ilmunya, berbicara dengan dalil, berbicara dengan bukti, dengan keilmiahan yang nyata. Maka kita akan muliakan dia. Tapi mohon maaf, guru-guru yang tidak berdalil dengan dalil yang benar, kita akan tinggalkan ucapannya itu, walaupun dia guru kita. Sebagaimana Syekhul Islam, ya, ketika orang-orang sangat mencintai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian ada seorang mengatakan, ya, kepada ketika Syekhul Islam jatuh dalam permasalahan, ya, yang dia salah dalam permasalahan tersebut, kemudian mereka mengatakan, kami sangat cinta kepada Syekhul Islam, namun kebenaran ahabbu ilaina, namun kebenaran itu lebih kami cintai. Maksudnya apa? Walaupun kami mencintai Syekhul Islam, kalau dia salah kami tinggalkan dia. Dan ini membuktikan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Kullu aqwal yuqbal wa yurad illa sahib hadal qabr. Kata Imam Malik, setiap ucapan orang itu bisa ditolak, bisa diambil. Kalau salah ditolak siapapun dia, kalau benar diambil. Illa sahib hadal qabr, kecuali omongannya dan ucapannya penghuni kuburan ini. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak kalau memang salah. Kecuali siapa? Ucapan Nabi SAW, karena tidak pernah salah. Wajib diterima apabila telah datang petunjuknya yang benar, hadis yang sahih. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini seorang muslim harus paham antara mengikuti ilmu yang benar dengan mengikuti hawa nafsu atau hanya sekedar ikut-ikutan. Maka seorang itu harus lebih teliti bagaimana dia mengambil agamanya, mempelajari agamanya. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu keputusan, kemudian dia benturkan dengan pendapat yang lain. Ini tidak dibenarkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taslim dari apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya adalah kewajiban. Menerima semuanya dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan ini semua sebagai bentuk
kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang lebih kita bela, Allah dan Rasulnya atau manusia sekarang ini? Itu menjadi pertanyaan besar bagi orang-orang yang beragama, bagi orang-orang yang belajar agamanya. Menjadi pertanyaan besar, siapa yang lebih dia ikuti? Allah dan Rasulnya? Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, lebih membela Allah dan Rasulnya, atau lebih memilih orang-orang yang dia jadikan sebagai gurunya? Maka 100% orang akan menjawab lebih memilih Allah dan Rasulnya. Namun di lapangan kenyataannya banyak orang yang menolak dengan dalih apa? Ya guru saya orang hebat dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kesalahan, yang namanya salah tetap salah, siapapun dia. Siapapun dia. Hatta imam madhab semua akan mengatakan demikian. Sekiranya pendapatku, argumenku, istinbat hukum yang aku keluarkan dari dalil-dalil yang ada itu salah, maka tinggalkan pendapatku. Semua yang mengatakan demikian. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala, mereka mengatakan hal yang sama. Ketika pendapatku berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan pendapatku. Ini menunjukkan apa? Seorang itu janganlah taklid kepada manusia. Siapa yang mengajarkan ini? Mereka, para a'imah. Sehingga antara satu imam dengan imam yang lain tidak pernah ribut. Yang ribut siapa? Pengikutnya. Para imam tidak pernah ribut. Antara satu imam dengan imamnya, semua a'imah, baik imam madhab atau di luar imam madhab, mereka tidak pernah ribut-ribut. Karena mereka faham dan mereka memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa. Kemudian mereka mengerti, paham. Yang lain juga berilmu, dan yang lain juga disebut seorang mujtahid. Orang mujtahid itu kalau menetapkan hukum, kalau salah dia dapat 1 pahala, kalau benar dia dapat 2 pahala. Kalau mereka salah, mereka punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka salah, para mujtahid. Nah, kita kalau salah, apa hujjah kita? Tidak ada hujjah. Makanya seorang muslim dan muslimah diikat untuk mengikuti dalil. Adapun para a'immah, para ustadz, para syekh hanya wasilah untuk mempermudah bagaimana seorang mudah dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan seorang itu mengikuti Al-Imam Syafi'i. Silakan seorang itu mengikuti Al-Imam Malik. Al-Imam mana saja, atau Al-Imam di luar madhab yang 4 tersebut. Tidak benar ikuti. Orang mau mengikuti madhab Al-Imam Al-Bukhari, silakan. Mau mengikuti Al-Imam madhab Imam Muslim, silakan. Bagaimana ucapan-ucapan mereka, atau a'immah sebelum Imam Syafi'i, atau a'immah setelah Al-Imam Syafi'i, atau sebelum dan sesudah Imam madhab, silakan. Kalau memang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga di zaman kita sekarang ini, silakan duduk bersama Ustadz Fulan, duduk belajar bersama Syekh Fulan. Kalau memang mereka mencocoki apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, selesai masalah. Selesai masalah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada orang-orang yang mengikuti selain petunjuk dari apa yang telah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka orang tersebut harus dinasihati, harus diluruskan. Banyak orang yang salah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak berarti dengan 1 kesalahan, 2 kesalahan seorang itu langsung dikeraskan, langsung dikasih pelajaran. Tidak. Terkadang ada orang yang terjatuh dalam kesalahan, dia nggak tahu atau tidak sengaja. Ya, orang tersebut harus dinasihati. Karena tidak ada manusia yang maksum. Kalau kita mampu untuk memberikan nasihat, masukan, maka nasihati. Dan jangan pernah takut dicela dan sebagainya. Dan memang harus seperti itu. Ketika ada sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan atau dilecehkan, seorang harus membela sunnah Nabi SAW. Dan tidak perlu takut dalam membela sunnah Nabi,
dan syariat yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga pernah datang orang-orang yang mengatakan kepada Yahya bin Ma'in radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala. Kata orang tersebut kepada Yahya bin Ma'in, wahai Yahya bin Ma'in, apakah kau tidak takut orang-orang yang kau kritik di dunia nanti di akhirat mereka akan menjadi musuhmu? Apakah kau nggak takut? Ini orang-orang yang kau kritik di dunia, orang-orang yang kau nasihati di dunia, dan mereka tidak senang ketika engkau kritik dan engkau nasihati, kemudian di akhirat mereka akan menjadi musuhmu. Nggak takut kau? Kata orang-orang kepada Yahya bin Ma'in. Apa jawab Yahya bin Ma'in? Kalau sekiranya orang-orang yang aku kritik, yang aku nasihati, mereka nggak terima kemudian di akhirat menjadi musuhku, itu jauh lebih aku senangi daripada yang menjadi musuhku itu Rasulullah SAW. Ketika Rasul mengatakan, kenapa kau tidak membela sunnahku? Kenapa kau lebih memilih sunnahnya si fulan? Kenapa kau lebih memilih pendapatnya si fulan daripada petunjuk yang telah aku tunjukkan dalam hadis dan Quran? Apa jawab kita ketika Nabi SAW bertanya demikian? Itu yang disebutkan oleh para immatus salaf di dalam membela sunnah ini, dalam membela ajaran Nabi SAW demikian. Mereka tidak pernah takut. Lebih baik orang-orang yang mereka kritik itu menjadi musuh mereka di akhirat daripada yang menjadi musuh mereka itu adalah Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang telah menjadi musuh Rasulullah SAW akan diusir oleh malaikat dari telaga Nabi SAW. Mereka ingin meminum telaga Nabi. Nabi menunggu tapi diusir oleh malaikat. Kata malaikat, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, kau enggak tahu apa yang telah dilakukan oleh umatmu setelah kau meninggal. Innahum qad ghayyaru wa badalu dinak. Sungguhnya mereka itu telah merubah dan mengganti ajaranmu. Yang sunnah-sunnah darimu mereka kesampingkan dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan ajaran nenek moyang mereka. Diusir oleh malaikat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, hendaknya dia berpegang teguh terhadap apa saja yang datang dari Nabi SAW. Maka Muhammadur Rasulullah, konsekuensinya seorang itu harus cinta kepada Nabi SAW dengan bukti mengamalkan sunnah-sunnahnya. Walaupun sunnah itu kecil, tapi diamalkan. Karena sebagai bentuk cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena bentuk cinta adalah mengikuti, mempraktekkan. Karena demikian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kalian cinta kepada Allah, ini bukti cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan cinta kepada kalian. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar pengakuan. Karena semua orang bisa mengaku. Semua orang bisa mengaku, tapi buktinya mengikuti Nabi SAW, maka Allah akan cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bukti kecintaan seorang itu harus diterapkan dengan amalnya. Maka kalau tidak ada amal, maka pengakuannya adalah kedustaan semuanya. Dan banyak sekarang ini orang-orang yang berdusta, tidak mengamalkan sunnah Nabi dengan alasan hawa nafsu. Kemudian ada orang-orang yang tidak mengamalkan sunnah, sudah tidak mengamalkan sunnah, kemudian melecehkan orang-orang yang mengamalkan sunnah. Ini lebih parah lagi. Orang-orang yang mencoba mengamalkan sunnah, mungkin sunnah-sunnah yang sederhana, mengikuti Nabi SAW, karena Nabi adalah uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi kalian Muhammad SAW uswatun hasanah, uswah, suri tauladan yang baik. Maka ikuti. Apa yang diikuti? Semuanya. Bagaimana Nabi berdakwah, bagaimana Nabi beramal, bagaimana Nabi beribadah, bagaimana Nabi berpenampilan. Ikuti. Dan itu kebaikan. Terkadang ada orang yang menghinakan hal-hal demikian. Ada orang yang berjubah diejek, pakaian ibu hamil katanya. Ada orang yang
berjanggut, diejek dengan binatang-binatang. Ada orang yang berusaha untuk menaikkan celananya, kemudian direndahkan dan sebagainya. Ini padahal sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Kenapa kita memusuhi orang-orang demikian? Kemudian ada orang mengatakan, oh itu orang-orang yang berjenggot, orang-orang yang jubahan, orang-orang yang cingkrangan, mereka itulah yang melakukan bom bunuh diri. Itu imbasnya dari orang-orang yang tidak paham terhadap agama. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti Nabi SAW sehingga salah arah. Gayanya sudah bagus, berjanggut, kemudian celananya cingkrang. Tapi apa? Makai bom, ledakkan diri. Ini menentang dan keluar dari jalan Nabi SAW dan tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tidak sesuai. Kenapa? Perbuatannya dia menyelisihi apa yang dia katakan. Perbuatan pengoboman, melakukan teror dan sebagainya, itu bukan dari sunnah Nabi SAW. Namun yang sayangnya demikian, karena mereka menampakkan sedikit sunnah tersebut, sehingga efeknya terkena kepada orang-orang yang tidak melakukan cara-cara seperti mereka. Akhirnya di zaman sekarang ini banyak terfitnah. Orang yang berjenggot dirazia, orang jubahan dirazia, wanita bercadar dirazia, diperiksa, kemudian diwanti-wanti, dicurigai dan sebagainya. Dan mereka orang-orang yang telah menyebabkan hal tersebut akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan mereka pertanggungjawabkan. Padahal yang diamalkan oleh kaum muslimin banyak hari ini sunnah-sunnah Nabi SAW, dan gara-gara segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga sunnah-sunnah tersebut dituduhkan sebagai ciri-ciri teroris. Wal'iyadu billah. Namun kita mengambil hikmahnya saja. Mengambil hikmahnya saja apa? Semoga mungkin ini semua Allah jadikan sebagai ujian bagi orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW sehingga mereka tertuduhkan. Maka bagaimana sikap kita? Ya bersabar. Bersabar dan terus mendakwakan umat ke jalan-jalan yang benar. Mengajak manusia agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dari sisi pendalilan dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW dan beberapa asar dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in tentang wajibnya mengikuti Nabi SAW. Maka orang-orang yang mengucapkan syahadat atau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia harus siap dari segala ujian, segala perintah, larangan, siap untuk menjalankannya. Yang perintah dia lakukan, dia terima, yang larangan dia jauhi. Dan jangan mencoba-coba untuk mendekat dari apa yang telah dilarang oleh Nabi SAW. Namun yang diperintahkan didekatkan dan diamalkan. Kayak Allah mengatakan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma ataakumur rasul, apa saja yang dibawa oleh Rasul, oleh Nabi kalian, maka ambillah, amalkan apa yang datang dari mereka, apa yang mereka bawa, karena semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran. Wa ma nahakum, dan apa saja yang dilarang kepada kalian dari larangan-larangan yang sangat banyak, fantahu, maka menjauhlah kalian dari larangan tersebut. Menjauh, jangan mendekat. Jangan sebaliknya, yang dilarang didekati, yang diperintahkan dijauhi. Dengan alasan apa? Berat. Dengan alasan berat. Namun dia belum berusaha, belum berjuang untuk mengamalkannya, tapi sudah mengatakan berat. Ini salah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin mengumpulkan dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Nabi SAW semata dan tidak mengikuti yang lain kecuali ada dalilnya, seperti mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kemudian mengikuti para tabi'in, itu ada dalilnya.
Sehingga Nabi memuji mereka, itu generasi-generasi terbaik. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku. Generasi sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya siapa? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Dan terus mengikuti jejak mereka, dan kita juga mengikuti jejak mereka dan mengikuti pula orang-orang yang telah mengikuti mereka sebelum kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersemangatlah dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW dan bersabarlah dalam mengamalkannya, dan bersabar pula dalam menghadapi sindiran ataupun tuduhan dan lain sebagainya. Karena hidup di akhir zaman dengan ujian yang berat, banyak ujian dan tantangan yang banyak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apa yang kita sampaikan tadi, itulah isi kandungan dari syahadatain. Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya, bagi antum semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan dan keistiqomahan kepada kita untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah yang benar, risalah yang hak, yang berdiri di atas Al-Qur'an dan dalil-dalil. Maka orang yang menyampaikan agama, maka dia harus menyampaikannya dengan hujjah. Dengan hujjah. Maka seorang dai dia harus menghafal hujjah-hujjah dalam agamanya. Apa saja hujjah dalam agamanya? Al-Qur'an. Kemudian apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya menghafal Quran tapi juga menghafal hadis. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan apa? Man hafizal hadis qawiya hujjatuh. Siapa yang menghafal satu hadis maka akan kuat hujjahnya. Kalau satu hadis saja bisa menguatkan hujjahnya, apalagi orang yang menghafal banyak hadis. Banyak orang yang menghafal ribuan hadis, maka akan kuat hujjahnya. Dia ngomong satu permasalahan, qala Allah, qala Rasul. Ngomong hal yang lain, permasalahan yang lain, qala Allah, qala Rasul. Kan enak didengar. Ketimbang orang yang mengatakan ketika berbicara satu hal, pendapat saya lain, enggak kena. Ketika ngomong permasalahan agama, pendapat guru saya enggak kena. Kurang greget. Tapi kalau dia ngomong masalah agama, dalilnya qala Allah, qala Rasul. Sahabat gini. Penafsiran Ibnu Abbas begini. Penafsiran tabi'in begini. Al-Hasan Al-Basri mengatakan demikian. Al-Imam Syafi'i mengatakan, dalilnya jelas. Enak kita dengarnya. Tapi kalau kemudian disandarkan dengan kisah-kisah yang dusta, dongeng-dongeng, cerita-cerita lucu hanya untuk membuat orang-orang tertawa, ini tidak menggetarkan hati, sehingga tidak bertambah keimanan seseorang dan ilmunya tidak berakar, tidak kokoh. Apa yang dia transfer kepada murid-muridnya, karena tidak mengambil dari hujjah-hujjah yang kuat dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga lemah. Makanya orang-orang yang lemah hujjahnya, mereka hanya bisa menjatuhkan dengan tuduhan, menjatuhkan dengan fitnah, menjatuhkan dengan omongan-omongan yang tidak penting, yang berakhir dengan apa? Dengan caci maki. Dengan caci maki, omongan-omongan yang kotor, sehingga tidak nampak lagi pribadi-pribadi yang baik, akhlak-akhlak yang baik itu nggak nampak. Kenapa? Tidak ada keilmiahan pada diri mereka. Maka dalam hal tersebut kita harus mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi berargumen, bagaimana Nabi dalam menyampaikan risalahnya. Subhanallah. Bagaimana para ulama? Para ulama kadang mereka seperti al-imam yang ada, para imam, mereka berargumen dengan dalil-dalil, dan tidak pernah ketika mereka berdiskusi, mereka bermusyawarah, kemudian mereka meminta nasihat, ketika mereka nggak terima, nggak cocok, kemudian dimaki. Oh, kamu salah, yang betul itu aku sendiri. Nggak seperti itu. Ya. Maka para imam, para ulama kita, bagaimana mereka bisa bersatu di satu titik? Ya. Karena mereka ngomongnya dengan dalil. Kalau orang ngomong dengan dalil, dia akan bertemu di satu titik. Tapi kalau dia ngomong dengan hawa nafsu,
dia tidak akan berjumpa di satu titik, dan kaum muslimin tidak akan pernah bersatu kalau omongannya tidak berdiri di atas hujjah yang benar. Tidak akan pernah bertemu. Karena hujjah yang benar dengan akal, dengan hawa nafsu itu akan berlawanan, akan berlainan arah. Maka kalau ada orang yang mau berdiskusi, orang yang mau berdebat, yang satu dengan akal dan hawa nafsu, yang satu dengan dalil dan hujjah yang sahih, ya, maka ini langsung saja ditolak. Karena nggak akan bertemu, tidak akan bertemu. Makanya para imam mengatakan di zaman sekarang ini jauhi perdebatan, jauhi diskusi-diskusi yang tidak bermanfaat. Kenapa? Manusia sekarang ini hanya mencari sensasi yang akhirnya menjatuhkan satu sama lain, bukan menginginkan persatuan umat yang dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Kayak jauhi perdebatan. Itu nasihat dari para ulama dari dulu. Memang para ulama di zaman dulu ada orang-orang yang berdebat dan berdiskusi dengan luar biasa, dan mereka ahli dalam permasalahan itu. Mereka ahli dalam permasalahan itu. Seperti apa? Al-Imam Syafi'i, semua hal dia kuasai. Dia ahlinya. Nah, kita sekarang mau berdebat, kita ahli di bidang mana? Di semua bidang kita punya kekurangan. Sehingga ketika banyak kekurangan, bercoba-coba untuk berdebat, berdiskusi sesuatu yang besar, nggak mampu, jatuhnya caci maki. Berakhir dengan saling tuduh menuduh dan merasa diri yang paling benar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Insyaallah besok kita masuk ke poin yang lain, ya, dalam permasalahan tauhid pula. Ya. Dan ini sebagai dasar. Syahadatain ini sebagai dasar. Maka orang yang faham ini bentuk cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia menerapkan agamanya dengan benar. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.